Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kita ada di mana? Sekarang pembelajaran bahasa Indonesia kan? Oke, tenang anak-anak. Kita tetap pembelajaran bahasa Indonesia ya. Nah, untuk pertemuan kali ini, Bu Egi akan melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya. Masih ingat kan pembelajaran sebelumnya? Harusnya masih ingat dong. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, mari kita simak video berikut ini anak-anak hebat. Tim SAR gabungan mengevakuasi jasad Ilmiwati, gadis 16 tahun yang tenggelam di aliran Cisadane, Kampung Temauan, Desa Taman Sari, Rumpin, Bogor, Jawa Barat pada Minggu sore. Dalam penyisiran, tim SAR juga mendapati satu korban lainnya yang mengambang tak jauh dari lokasi hanyut. Sebelumnya, kedua gadis remaja itu hilang setelah terpeleset bersama 3 rekannya yang selamat saat berfoto selfie di tepian sungai pada Sabtu kemarin. Rekan-rekannya itu bermain di tepian sungai dikarenakan korban ini yang pertama mempergunakan pakaian rok, ya, jadi pakaian gamis, dan juga pada saat kejadian arus sedikit agak kencang, tidak tinggi tetapi arus sedikit agak kencang, yang mengakibatkan korban ini terpeleset dan juga terbawa. Akibat seringnya korban hanyut di aliran Cisadane dalam sebulan terakhir, pihak Basarnas mengimbau warga agar waspada bermain di sungai, lantaran kedalaman air sulit ditebak meski dalam kondisi kemarau. Tim Liputan CNN Indonesia. Kembali ke situasi yang lebih kondusif ya. Nah, coba tebak, tadi video apa ya? Nah, kemudian setelah kalian melihat atau mengamati video tadi yang Bu Egi tayangkan, coba sekarang kalian buatlah satu kalimat saja, kalimat persuasi atau kalimat ajakan, himbauan atau bujukan yang berisi atau berkaitan dengan video tadi dengan menggunakan salah satu kata, yaitu waspadalah atau janganlah atau hendaklah. Nah, jadi kalian bisa pilih salah satu kata dari yang tadi ya anak-anak hebat. Jawab di kolom komentar ya anak-anak hebat. Bukan di buku tulis loh, tapi di kolom komentar di bawah ini ya. Karena jawaban kalian juga digunakan untuk presensi kalian. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai menjawab di kolom komentarnya? Sudah selesai dong pastinya. Oke, selanjutnya Bu Egi akan langsung masuk ke pembahasan pada video ini, yaitu tentang kaidah kebahasaan teks persuasi. Nah, sebenarnya tadi ketika Bu Egi meminta kalian untuk membuat satu kalimat dari kata waspadalah atau yang lainnya, itu adalah masuk salah satu kaidah kebahasaan teks persuasi. Hayo, coba apa anak-anak hebat? Ya, betul sekali. Jadi, kata-kata itu masuk ke kaidah kebahasaan teks persuasi, yaitu kata imperatif. Nah, biasanya kalau teks persuasi itu atau kalimat persuasi itu menggunakan tambahan partikel lah. Jadi misalnya waspada ditambah partikel lah jadi waspadalah. Dan begitu juga yang lainnya. Akan tetapi mungkin juga kalau tidak menggunakan partikel lah seperti mari, tidak menggunakan partikel lah, tapi kadang juga ditambah partikel lah seperti marilah. Ya, jadi seperti itu untuk kaidah kebahasaan kata imperatif. Nah, selanjutnya, selain itu masih ada banyak sekali kaidah-kaidah kebahasaan teks persuasi. Ketika kalian melihat atau menonton video pembelajaran ini, Bu Egi harap kalian juga sedang membuka buku pelajaran Bahasa Indonesia Kemendikbud edisi revisi 2017 yang dari sekolah sampul warna hijau halaman 188. Karena di situ sudah dijelaskan tentang kaidah-kaidah kebahasaan teks persuasi. Kemudian, Bu Egi akan menampilkan sebuah teks yang nantinya Bu Egi minta kalian untuk menganalisis. Jadi, kalian membaca, cermati, dan analisis teks tersebut
Dan kemudian analisisnya itu berkenaan tentang aspek kebahasaan atau kaidah kebahasaan. Oke, sebentar lagi Bu Egi akan munculkan. Nah, di samping Bu Egi ini sudah muncul sebuah teks masih sama judulnya, yaitu Internet dan Haki. Ya, masih sama kan sama yang video pembelajaran lalu. Pastinya kalian masih ingat dong isinya apa tentang teks yang di samping Bu Egi. Ya, kalau semisal ini kurang jelas, nanti kalian bisa buka halaman 187. Ya, nah di sampingnya Bu Egi ini itu ada sebuah teks dan Bu Egi akan zoom satu persatu dimulai dari yang pertama. Nah, di sini ada sebuah kalimat yang Bu Egi garis bawahi, ya, di garis bawahi. Coba kalian analisis ini aspek kebahasaan yang pertama itu masuk aspek kebahasaan yang apa ya? Sudah dianalisis anak-anak hebat? Oke, kalau sudah dianalisis, kalian bisa tulis jawaban kalian di buku tulis masing-masing yang nantinya akan dikumpulkan ke penugasan Edmodo ya anak-anak hebat. Kemudian Bu Egi akan zoom kembali yang aspek kebahasaan yang kedua. Nah, coba kalian cermati dan analisis yang Bu Egi zoom dan yang Bu Egi garis bawahi. Ini aspek kebahasaan kedua itu apa ya aspeknya? Kemudian Bu Egi akan zoom kembali yang aspek kebahasaan yang ketiga ya anak-anak hebat. Nah, di samping Bu Egi ini sudah ada yang digaris bawahi. Coba kalian cermati dan analisis yang Bu Egi garis bawahi ini masuk ke aspek kebahasaan apa ya anak-anak hebat? Masih semangat ya dalam menganalisis teks yang Bu Egi tampilkan? Mana suaranya Bu Egi nggak dengar? Semangat! Ya, oke, masih semangat. Bu Egi akan lanjut lagi ke aspek kebahasaan yang keempat. Nah, Bu Egi lagi-lagi sudah zoom ya, sudah memperbesar teks ini dan sudah Bu Egi garis bawahi sebuah kalimat. Coba kalian cermati dan analisis lagi. Ini masuk ke aspek kebahasaan apa ya, anak-anak hebat? Nah, ini aspek kebahasaan yang terakhir, yang kelima. Coba kalian cermati dan analisis yang digaris bawahi ini masuk ke aspek kebahasaan apa ya? Sudah selesai anak-anak hebat? Belum? Oke, tenang anak-anak hebat. Kalau belum selesai dalam mengerjakan, kalian boleh pause atau jeda video pembelajaran ini, kemudian kalian kerjakan terlebih dahulu. Dan untuk membantu pemahaman kalian, kalian bisa mencari sumber lain, baik itu di internet, ataupun kalian bisa buka buku Bahasa Indonesia Kemendikbud edisi revisi 2017 yang dari sekolahan sampul warna hijau, halaman 188. Di situ sudah terdapat banyak aspek kebahasaan karena tadi Bu Egi dalam menyampaikan hanya sebagian kecil, hanya salah satu aspek kebahasaan dari aspek kebahasaan yang banyak itu. Itu tadi pembahasan tentang kaidah kebahasaan teks persuasi. Nah, jika kalian masih bingung atau ingin bertanya, kalian bisa bertanya di kolom komentar, atau kalau kalian malu di kolom komentar, kalian bisa bertanya melalui chat via Edmodo atau chat via WA ke Bu Egi. Ya, jangan malu untuk bertanya. Ya, kalau kalian malu nanti kalian bingung terus sampai ujian tiba. Oke anak-anak, akhir kata dari Bu Egi, tetap semangat dalam mencari ilmu yang kreatif dan inovatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.